What's up brother, ketemu lagi dengan gua Chandra Bel, tetap di channel kebanggaan kalian. Kali ini saya mau menceritakan film yang berasal dari Jepang. Film ini adalah salah satu film tersadis di Jepang karena sangat banyak sekali pertumpahan darah daging. Tapi tenang saja, kami sudah edit dengan nyaman, aman, merendah, dan mendesah agar kalian tetap bisa menikmati alur ceritanya. Tanpa lama-lama, kita langsung ke filmnya. Tapi sebelum itu, subscribe dulu lah dan loncengnya karena itu gratis. Yuk, cekibrot. Film ini menceritakan seorang pria, Samoto. Dia adalah seorang kepala rumah tangga yang tidak tegas, pemalu, tidak keras, lemah syahwat, dan terkesan mengalah terhadap segala sesuatu hal. Ini Mitsuko, anaknya, dan ini Taiko, istrinya. Taiko ini adalah istri keduanya setelah ibu pertamanya Mitsuko meninggal dunia. Dan Taiko selalu terlihat murung seperti ini karena hubungannya dengan Mitsuko, anak tirinya, sangat tidak baik. Samoto sendiri memiliki toko kecil yang sangat sederhana dan sesehari dia hanya mencari uang dari toko ikan kecilnya tersebut. Pada adegan ini mereka sedang makan malam bersama, namun bisa disimpulkan bahwa hubungan ketiganya kurang terjalin baik dan itu menandakan keluarga mereka kurang harmonis. Mitsuko tiba-tiba mendapatkan telepon dari pacarnya dan memutuskan untuk pergi keluar saat itu juga. Samoto yang melihat hal tersebut nampak keberatan, namun dia tidak berani melarangnya karena lagi-lagi pribadi lemahnya Samoto tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Selesai makan, ternyata Samoto sedang ingin melakukan penggenjotan, tapi nampaknya Taiko menolak hal itu. Tak lama, Samoto mendapatkan telepon dari sebuah manajer minimarket bahwa Mitsuko, anaknya, ketahuan mencuri dan akan dilaporkan ke polisi. Tiba di sana, Taiko dan Samoto langsung meminta maaf dan memohon agar masalah ini tidak diperpanjang ke polisi. Tiba-tiba datang seorang pria parubaya yang mirip kakek Sugiono masuk dan ikut duduk di sana. Beliau ini bernama Murata. Dia adalah seorang pria ramah dan sangat menyenangkan. Murata adalah saksi atas pencurian Mitsuko. Murata memberi pengertian kepada Pak Manajer untuk tidak memperpanjang masalah ini. Alhasil, atas karisma dan sikap menyenangkannya Murata, Pak Manajer pun memaafkannya. Samoto dan keluarganya pun terlihat sangat berterima kasih pada Murata atas pertolongannya tersebut. Tak disangka, Murata juga seorang pengusaha ikan yang sama seperti Samoto. Tak disangka, Murata mengajak Samoto dan keluarganya untuk mampir ke tokonya saat itu juga. Dan terlihat dari mobilnya bisa disimpulkan bahwa Murata adalah seorang pengusaha yang sukses. Setibanya di sana, Samoto dibuat terkejut oleh toko ikan Murata yang begitu besar dan luas. Murata pun memperkenalkan istrinya yang bernama Aiko kepada mereka semua. Dan dilihat dari wajahnya mengingatkan kita semua bahwa sosok inilah yang menemani kita berlama-lama di kamar mandi. Dengan sikap Murata yang ramah dan menyenangkan, membuat Samoto, Taiko, dan Mitsuko sangat senang bisa mengenalnya. Murata pun dengan senang menawarkan Mitsuko, anaknya, untuk bekerja di toko ikannya. Tentu saja hal tersebut membuat Samoto senang. Saat melihat senyuman istri dan anaknya, Samoto pun sedikit berharap mungkin inilah saat keharmonisan keluarganya akan kembali terjalin dengan erat. Esok harinya mereka kembali ke tempat Murata untuk mengantarkan anaknya Mitsuko bekerja di toko ikan milik Murata. Samoto pun izin pulang duluan karena untuk menguruskan toko ikannya tersebut. Taiko, istrinya, disuruh menunggu di kantor karena ada yang harus dibicarakan oleh Murata. Tak lama Murata pun muncul. Mereka pun mengobrol dan membicarakan keharmonisan keluarga yang dialami Taiko.
bahwa Mitsuko tidak menyukai dirinya karena dirinya adalah ibu tiri. Dengan karisma yang dimilikinya, Murata mencoba memberikan pengertian kepada Taiko, bersikap sabar dan tenang saat menghadapi Mitsuko, dan perlakukan juga Samoto suaminya dengan lebih menyenangkan. Tak diduga, Murata mulai menunjukkan sifat aslinya, di mana dia mulai meraba Taiko dan mulai melakukan penggencotan kasar kepada dirinya, dengan tujuan untuk memberi sebuah panduan bangsat, dengan tujuan memberinya panduan agar Taiko bisa lebih bersikap baik dan menyenangkan terhadap suaminya Samoto. Dan yang menganjingkannya adalah Taiko hanya berdiam saja ketika diperlakukan seperti itu, dan terjadilah penggencotan. Singkat cerita, Murata pun mengantarkan Taiko ke rumahnya, dan di sana ada Samoto yang menunggu. Tangan. Mereka pun sangat berterima kasih atas kebaikan yang diberikan Murata kepada keluarganya. Iya, katanya Trisia di belasan batur. Murata pun meminta Samoto kembali ke tokonya besok untuk membicarakan bisnis dan relasinya. Samoto pun dengan senang menerima undangan tersebut. Saat di dalam, dikejutkan dengan sikap agresif dan romantis yang ditunjukkan Taiko. Samoto pun terlihat senang dengan perubahan sikap Taiko tersebut. Besoknya, Samoto datang ke tokonya dan bertemu para relasinya tanpa tahu bisnis apa yang akan dibicarakan. Samoto pun dibujuk Murata untuk meeting bersamanya dan disuruh bersikap sebagai sebagian orangnya Murata. Di meeting tersebut terjadi perselisihan antara Murata dan relasinya, yang intinya relasinya tidak setuju dengan keputusan yang diambil Murata. Murata terlihat marah dan menunjukkan sikap aslinya yang berbeda 720 derajat dengan sebelumnya. Perubahan sikap yang sangat drastis tersebut, Samoto yang melihatnya cukup sangat terkejut. Tidak lama, Aiko istrinya datang membawa minuman botol untuk mereka semua. Tak lama setelah itu, si relasi tersebut mengerang seperti keracunan dan akhirnya tewas saat itu juga. Samoto yang melihatnya mencoba memberikan pertolongan, namun Murata melarang dan meneriakinya. Murata pun berkata, hidup itu keras, untuk mencapai suatu tujuan harus menggunakan cara yang keras juga. Itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan. Kemudian Samoto diancam jika melaporkan hal ini ke polisi, maka anaknya Mitsuko akan bernasib sama seperti si relasi tersebut. Lalu Samoto dipaksa untuk menjadi tangan kanannya Murata di setiap bisnis dilakukannya. Samoto yang lugu dan polos pun terlihat panik dan terpaksa menuruti perintah Murata. Tugas pertamanya adalah membantu Murata dan Aiko untuk membawa mayat tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah rahasia mereka di tengah hutan. Oke, sampai di sini coba saya jelaskan. Sosok Murata ini adalah seorang psikopat yang manipulatif, atau dalam sifat sederhananya adalah pandai berbohong dan lihat dalam kendalikan perasaan orang lain. Dengan karisma dan sikap yang diperlihatkannya, hal itu membuktikan dengan terjebaknya Samoto di lingkaran Murata yang penuh kegelapan. Lanjut, sesampainya di sana, mereka pun membawa mayat tersebut ke dalam rumah. Samoto diminta untuk pergi keluar saat mereka mengurus mayat tersebut. Tidak lama, Samoto disuruh masuk ke dalam, dan terkejutnya dia saat melihat Murata dan istrinya sedang mencincang mayat tersebut. Darah dan daging pun tumpah ruah membanjiri lantai tersebut. Anjing, Jepang emang paling bisa kalau soal darah-darahan. Mereka berdua pun tertawa sambil menjahili Samoto yang terlihat mual karena melihat darah dan daging sudah tercincang tersebut. Setelah selesai di situ, Murata pun membuang potongan daging tersebut ke dalam sungai. Selesainya di situ, Samoto pun langsung pulang ke rumah dan mendapatkan istrinya sedang mandi. Lalu untuk melepaskan stres, Samoto pun melakukan peremasan dan melakukan genjot lagi. Baru beberapa menit, lanjut. Samoto pun yang masih shock kejadian hari ini pun tidak bisa tidur dengan tenang dan meminum segelas air untuk menenangkan diri.
Esok harinya, dia kembali ke tempat Murata untuk memeriksa keadaan Mitsuko. Namun dirinya diajak untuk bertemu seseorang, Mr. Tutsui. Beliau itu adalah teman dekat sekaligus rekan bisnisnya Murata. Dan pria ini adalah bernama Yanto. Yanto ini adalah anak buah dari Tutsui. Saat mengobrol, mereka kedatangan tamu tak diundang yang merupakan geng Yakuza. Ternyata mereka datang ke situ untuk menanyakan saudaranya yang menghilang, dan saudaranya itu adalah orang yang sudah Murata bunuh kemarin. Di sini kita bisa melihat cara psikopat menyelesaikan masalahnya. Murata dan Aiko yang sama-sama psikopat dengan lihainya mengenai hal itu. Mereka bersikap ketakutan dan menyedihkan agar geng Yakuza tersebut simpati. Di situ juga Mr. Tutsui berperan seolah tidak tahu dan meyakinkan geng Yakuza bahwa Murata dan istrinya orang baik dan polos. Alhasil, geng Yakuza pun berhasil tertipu dengan trik mereka berdua. Setelah itu pun Mr. Tutsui menaiki mobil untuk pulang. Tak diduga, istri Murata pun masuk ke dalam mobil itu untuk ikut pulang bersama Mr. Tutsui. Samoto yang melihat hal tersebut dibuat tidak habis pikir dengan situasi ini. Tidak lama, seorang polisi pun mendatangi Samoto dan menanyakan Murata yang sudah lama dicurigai terhadap hilangnya beberapa orang yang pernah bekerja bersamanya. Tapi dengan terpaksa, Samoto tidak memberikan keterangan lengkap karena khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya. Di sisi lain, Mr. Tutsui dan Aiko sampai di rumahnya untuk bersenang-senang. Si Yanto, anak buahnya, pun diminta untuk tetap di sana menonton selama mereka berdua melakukan bercocok tanam. Tentu hal itu membuat Yanto siap siaga dan siap gerak untuk menjalankan tugasnya. Ngenanying. Di tempat lain, Murata meminta Samoto untuk mengantarkannya dan ikut bersamanya ke kediaman Mr. Tutsui untuk menjemput istrinya. Sesampainya di sana, Mr. Tutsui sudah tidak sadarkan diri dengan beberapa botol racun yang tergeletak di sana. Samoto yang melihat hal itu pun akhirnya menyadari bahwa ini semua hanyalah akal-akalan Murata dan istrinya untuk melenyapkan Mr. Tutsui demi memuaskan hasrat membunuhnya mereka berdua. Si Yanto yang tidak menyadari rencana ini pun disuruh untuk minum dulu biar tenang. Samoto yang melihatnya spontan melarangnya, namun Yanto keburu meminum racun tersebut. Melihat Yanto masih berdiri, Murata langsung mencekik lehernya dengan tali hingga Yanto kehabisan napas. Alhasil, Sam membantu mereka berdua untuk membawa jasad Mr. Tutsui dan Yanto kembali ke rumah hutan tersebut. Saat mereka mencincang mayat Mr. Tutsui dan Yanto, Samoto diminta untuk membuatkan teh untuk mereka berdua. Setelah selesai dengan hal itu, mereka pun menuju ke jembatan untuk membuang daging cincang tersebut ke sungai. Sebagai hadiah, Murata meminta Samoto untuk melakukan pengecoran bersama istrinya Aiko. What the hell? Ayo! Murata mengungkapkan bahwa itu adalah imbalan untuk Samoto atas selama ini. Karena dia pria baik-baik, Samoto pun menolak hal tersebut. Dari situ, Murata menjelaskan bahwa seorang pria harus siap siaga dengan segala sesuatu yang tak terduga. Dia pun mengatakan bahwa dia sangat benci dengan sifat pemalu dan lemah yang dimiliki Samoto. Murata mengatakan bahwa Samoto terlalu pendiam dan seperti homo. Murata yang kesal mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan penggenjotan terhadap istrinya Taiko saat di kantor, dan dia mengatakan bahwa Taiko menikmati hal tersebut. Disitulah Samoto mulai emosi dan memukul wajahnya Murata. Tidak lama, Samoto pun menghampiri Aiko dan langsung memasukkan si Joninya di depan Murata.
Tak diduga, Samoto diam-diam mengambil pulpen dan menusuk leher Aiko. Kemudian menghampiri Murata dan menusuk berulang kali hingga Murata sekarat. Dan anehnya, Aiko malah tertawa melihat hal tersebut. Dan bisa disimpulkan bahwa bukan saja doyan membunuh, Aiko juga memiliki kelainan di mana dia akan merasa sangat senang saat merasakan sakit dan melihat orang lain kesakitan. Sungguh mengejutkan, bukan? Setelah itu mereka kembali ke rumah di hutan tersebut. Kemudian Samoto meminta Aiko untuk mencincang tubuh Murata seperti dia mencincang para korbannya. Samoto mengatakan jika sekarang dirinya adalah Samoto yang baru dan Aiko adalah istrinya. Itu berarti Aiko harus menuruti semua perintahnya. Entah dengan alasan apa, Aiko pun menurut begitu saja. Tapi menurut saya, kenapa Aiko menurut begitu saja? Karena Samoto berpotensi lebih sadis dari Murata. Dan karena Murata sudah tidak ada, Aiko yang mempunyai sifat melayani menganggap Samoto sebagai tuan barunya baginya. Samoto pun pergi dari sana dan menuju toko ikan Murata untuk membawa anaknya Mitsuko pulang ke rumahnya. Dan kita bisa melihat sikap Samoto yang berubah menjadi kasar dan galak kepada Mitsuko. Tiba di rumah, Samoto menyuruh istrinya memasak untuk makan bersama. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Samoto sudah muak dengan semuanya, mulai berontak dengan cara memaksa mereka melakukan keinginannya. Dan yang diinginkan Samoto adalah hanya ingin memiliki keluarga yang harmonis dengan makan malam bersama yang hangat dan bahagia. Namun dengan semua yang dilaluinya, sepertinya keinginannya tidak bisa terwujud karena segala sesuatu hal tidak bisa dipaksakan sesuai keinginannya. Lalu Samoto memutuskan untuk kembali ke rumah hutan tersebut. Dan di tengah perjalanan dia menelepon polisi yang mendatanginya waktu itu. Tiba di sana, Samoto langsung membunuh Aiko dan duduk di kursi dengan darah di sekujur tubuhnya. Tidak lama polisi pun datang dan ternyata istri dan anaknya pun ikut di mobil itu. Taiko pun turun dan menghampiri Samoto untuk memeluknya. Namun ternyata ada pisau di tangannya. Alhasil Taiko pun tewas. Kemudian Samoto mendekati Mitsuko lalu mengatakan bahwa hidup itu nyeri. Kalau kamu mau hidup, kamu harus siap nyeri. Kalau tidak bisa, kamu bisa minum bodrek. Samoto pun menggorok lehernya sendiri dan tewas tepat di depan matanya Mitsuko. Mitsuko yang melihatnya malah tertawa dan sepertinya dia mengalami gangguan mental karena syok dengan kejadian tersebut.